Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di mata kuliah kita itu saya mau bahas tentang dulu ya, jadwal ya. Itu kan jam 11 sampai jam 13, 3 jam. Nah, itu maksudnya jam 11 sampai jam 12, jam 11 jam 11, 12, 12 ke 1. Nah, saya tawarkan kalau kita jam 1, kita di tengah-tengah ya. Apakah enaknya, bener sih 2 jam, cuman tidak ada istirahat. Nanti jam 1 ada kuliah lagi nggak, Rek? Ada, Bu. Ada apa? Ada yang jam 1 ada kuliah? Di jadwal ada, Bu. Tidak ada, saya tak tahu. Jam 1 ada kuliah apa, Rek? Mepet jam 1? Web framework. Iya, Bu. Jam 1 sampai jam 3. Yang TIP itu tren teknologi ya? Itu bukan ya? Bukan teknologi, Rek? Jam 1. Kelas daring teknologi workshop enggak. Ini jam pendewasanya ini. Ada pengujian perangkat lunak kelas daring. Workshop web framework. Iya. Intermediate English. Nah, saya tawarkan. Apa kita sudahi 12:30? Paling tidak Anda punya waktu untuk sholat dan makan gitu. Jadi kesepakatan aja jam 11 sampai jam 12:30 akhirnya. Kalau kesepakatan, saya nanti bilang ke Bu Maya kalau misalkan yang kewirausahaan itu selesainya sampai jam 12:30 gitu. Gimana? Iya, masuk. Boleh, Bu. Iya. Saya setuju. Karena kalau dilihat, walaupun daring ya, Rek, maksud sih gak makan gitu ya, makan, sholat. Ini konsentrasi manusia dan komputer, ada ini workshop. Untuk yang workshop mobile application ini langsung masuk atau minggu depan? Minggu kedua sih. Minggu kedua. Makanya kalau minggu kedua kan kita mepet ya, karena jam 11 sampai jam 1 jadwalnya. Kita sepakat ya, selesai jam 12:30. Paling tidak kalau jam 12 cuma jam 1 jam kan, nggak enak, nggak ada waktu untuk diskusi. Intinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi untuk teman-teman yang sudah bergabung, ini saya tadi salah ngopi jadwal. Saya ngekliknya itu ingat saya golongan A dan B saja. Ternyata saya baca lagi. Ternyata kelas reguler. Maksud saya masukkan ke kelas Bondowoso. Nah, begitu. Mohon maaf. Saya salah setting. Untuk kelas reguler, satu angkatan berapa orang? Gimana? 100 lebih, Bu. 100 lebih. Ya sudah. Bentar. Ini
Bentar. Untuk pertama, saya akan share. Bentar. Tak siapin dulu. Kita diskusi awal dulu untuk materi apa namanya kewirausahaan. Saya share. Bisa kelihatan? Kita diskusi menggunakan menti.com. Silakan masuk ke www.menti.com dengan kode 57605875. Kalau sudah masuk, saat Anda mendengar kata kewirausahaan, maka apa yang ada di benak Anda? Nah, silakan ditulis. Saya ingin tahu apakah Anda sebenarnya sudah punya pengetahuan tentang kewirausahaan. Jangan khawatir mau berbisnis, jangan khawatir nggak akan kelihatan namanya, terus kelihatan kan ya berbisnis kalau jenenge. Apalagi oke, sudah saya tunggu. Ada bisnis, membangun usaha, jual beli, memanfaatkan sumber daya sekitar untuk membuat peluang usaha. Oke, bagus semua. Jualan, bisnis mandiri. Ada yang sebuah usaha yang dirintis secara mandiri, kegiatan positif, inisiatif seorang berdasar peluang yang ada. Usaha untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai, inovasi bisnis, bisnis barang jasa, sip, cuan, mantap. Cuan selalu menarik bagi siapa aja. Berkarya, mencari inovasi baru, dagang, bergerak di bidang ekonomi, proses penciptaan suatu barang, membangun bisnis. Banyak yang berusaha menuliskan bisnis tentang bisnis ya, membangun usaha, membangun bisnis, sebuah usaha yang penghasilan. Ada 40 orang yang sudah nulis, ada startup, berbisnis, ada memanfaatkan sumber daya, ada membuat usaha sendiri.
Wah, ada joki tugas. Ada ya joki tugas kewirausahaan itu. Kalau kerjakan tugas dapat berapa gitu? Proses usaha atau bisnis. Berarti peluangnya ada nih joki tugas ini. Rencana atau pembuatan ide bisnis. Baru 49, 50 menjual barang atau jasa. Nah, oke, yang lain gimana? Ini tadi ada 80 orang, yang baru aktif 50. Kita awali hari ini dengan diskusi bareng. Jangan khawatir, untuk hari-hari berikutnya saya bikin lebih menyenangkan. Oh, harta, tahta, dan usaha. Gak usaha dulu ya. Usaha, kemudian dapat harta dan tahta. Ada menantang, wah mantap. Saya tunggu sampai 11.15. Kurang 1 menit. Proses pengelolaan usaha. Oke, keren. Membangun usaha untuk menciptakan produk atau jasa. Bagus. Sudah 11.15, kita lanjut pertanyaannya. Nah, sekarang adalah mengenali potensi diri Anda sendiri. Silakan tulis potensimu, kira-kira apa yang paling besar. Nah, potensi yang gimana? Potensi yang bisa dijadikan dasar untuk membuat atau membentuk atau membangun sebuah usaha. Nah, silakan. Desainer atau ilustrator? Oke. Sebuah sistem. Siap. Kreativitas. Ada desainer, ada writer. Content creator juga. Ada web developer. Oh, ada komikus. Kita lihat apa yang menjadi peluang besar dari angkatan 2020. The pro player, memahami sekitar, ada video editor, OSIP, full stack. Oh, ada musisi juga. Oh, keren ya anak-anak ini. Ada story writer. Oh, keren. Ada yang merajut.
Memiliki jiwa keadilan. Weh. Gamers. Investor. Joki game. Oh, ada joki game itu. Ada komikus, ada desainer, petani berbasis IT. Baru 51 yang mengisi. Oke. Saya tunggu sampai 11.20. Kira-kira potensinya anak TIF angkatan 2020 itu apa saja? Oh, ada guide. Guide-nya ini tour guide atau guide apa? Miner crypto. Weh, sudah kekinian ini. Sang kreator, fotografer. Ada yang potensi besarnya mencintaimu dalam diam. Waduh, rek, wis ta, angel ngono kuwi. Temenmu yang dicintai kuwi sik wong bukan paranormal, jadi nggak akan pernah tahu. Malah gendong kelompok, maksudnya gimana ini gendong kelompok ini? Petani berteknologi. Nanti ini akan saya screenshot, saya kirim ke Bu Maya. Ini adalah potensi angkatan 2020 yang bisa dikembangkan atau dioptimalkan. Nah, perhitungan, monggo lanjut. Masih ada 1 menit lagi. Siapa yang belum ngisi? Untuk yang suka video editing, kemudian musisi, konten kreator, silakan berkreasi. Kita punya laboratorium multimedia. Nah, bisa dikreasikan di situ, mau bikin apa saja. Untuk yang miner crypto, semoga sukses deh miner cryptonya. Yang apa namanya tadi, mencintaimu dalam diam dan ngomong setelah dipacari wong liya, banget rapi wong liya. Ngenes engko. Jiwa-jiwa DPR itu apa, rek? 67. Semakin bertambah banyak. Akan saya share dulu. Banyak, yang paling banyak ada desain, ada kewirausahaan, desainer, ada editor, ada writer, yang lainnya cukup lumayan. Nah, dari apa yang saya tanyakan itu kan berarti kalian punya modal sebenarnya, punya modal untuk mengembangkan sebuah kewirausahaan. Ini masih belum saya tutup. Anda boleh yang lainnya bisa mengisikan, bagi yang belum mengisikan. Nanti akan saya download hasilnya. Ada berapa persen yang mengisi dan sebagainya, nanti akan saya jadikan laporan ke Bu Maya atas dasar kreativitas mahasiswa. Jadi memang kewirausahaan ini Bu Maya kemarin dan tim kita diskusi masalah apa sih capaian yang pengen didapatkan atau diraih oleh D4 TIF. Salah satu capaiannya adalah mahasiswa itu
capaian terdekatnya bisa ikut lomba bisnis atau lomba ide bisnis. Banyak, saya kira ada yang event nasional ataupun yang event lokal. Yang kedua, kami berharap mahasiswa itu ada yang punya usaha, entah itu CV, entah itu PT, boleh di bidang IT ataupun di bidang lain. Jadi itu tadi dasar kenapa kok saya menanyakan, menurut Anda potensi terbesar Anda itu apa? Seperti itu. Kemudian saya akan share. Sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa yang akan saya share ke mahasiswa berkenaan dengan komponen penilaian dari mata kuliah kewirausahaan. Komponen penilaian ini akan saya share juga, jangan khawatir. Ada 4 komponen penilaian yang saya gunakan. Seharusnya saya tidak sendiri. Seharusnya sebelum UTS itu Anda akan didampingi oleh Bu Konita. Cuman Bu Konita sedang cuti melahirkan, jadi salah satu semester Anda akan ketemu dengan saya. Dalam perkuliahan nanti akan saya usahakan untuk mengundang wirausahawan baru, baik dari alumni TI ataupun yang non alumni TI. Boleh nanti misalkan ada yang mau request siapa yang mau diundang, seperti itu. Kalau daring insya Allah banyak yang mau. Kalau luring itu yang agak keberatan, makanya saya menawarkan untuk nanti ada kuliah tamu dari teman-teman alumni atau non alumni yang bekerja sebagai wirausahawan sukses, seperti itu. Ini komponen penilaiannya. Tugas, tiap kali kita pertemuan itu pasti ada tugas. Tugas ini akan saya cek 5 hari setelah tugas diberikan maksimal. Jadi kalau bisa tugasnya diselesaikan sebelum 5 hari agar saya cepat memberikan penilaian. Penilaiannya bisa saya tuliskan langsung nanti di e-learning. Semua tugas, kuis ini kita lakukan tidak di e-learning ya. Kalau misalkan nanti prodi menghendaki, maka kuisnya akan saya berikan lewat e-learning. Nah, kuisnya ini setiap hari pada saat materi diberikan, kecuali hari ini. Hari ini kita cukup diskusi awal dulu lah. Nah, kuisnya buat tentang apa gitu ya? Kuisnya adalah materi, bisa materi hari itu atau materi minggu lalu. Nah, kenapa kok perlu ada kuis gitu ya? Saya cuma pengen melihat antusias mahasiswa dalam belajar seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi kuis ini bisa saya berikan di depan ataupun di akhir perkuliahan. Tidak lama kuisnya, maksimal 15 menit. Saya biasanya menggunakan Quizizz ataupun Kahoot. Jadi kuisnya 15 menit kuis online. Kecuali saya berhalangan masuk, mungkin saya ganti kuis tapi di e-learning. Nah, seperti itu. Kalau saya tidak ada halangan apapun, maka saya usahakan ketemu sesuai dengan jadwal dan saya akan berikan kuis 10-15 menit. Nah, seperti itu. Tentang materi apa? Materi yang akan kita bahas hari itu. Nah, untuk hari ini materinya kita akan membahas tentang apa itu kewirausahaan. Ternyata setelah saya tanya, banyak yang sudah paham apa itu kewirausahaan. Berarti sangat bagus sekali. Potensinya sangat besar untuk dikembangkan.
Nah, bagi teman-teman yang sudah lihat kan tadi ya potensi temanmu, kita share bareng-bareng. Monggo kalau berkolaborasi. Sudah hal yang wajar kaum muda itu menjadi pebisnis-pebisnis baru, pebisnis muda yang mengetahui potensi pasar. Nah, seperti itu. Selain kuis, UTS dan UAS, ini semuanya soalnya pilihan ganda, kemudian jadwalnya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Politeknik Negeri Jember. Oke, dari kamu penilaian mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, saya tanya, menurut Anda, enaknya kita pakai Zoom ataukah pakai Google Meet? Saya tawarkan. Kalau Google Meet saya settingkan sendiri, kalau Zoom saya minta settingkan ke teknisi. Pakai Zoom aja. Zoom. Gitu. Zoom. Pakai Zoom. Oke, siap. Penggunaan kuota data kalau misalkan tidak pakai WiFi, Zoom masih bagus ya? Saya prestasi. Oh gitu. Kalau dibandingkan dengan Google Meet, sama nggak penggunaan paket datanya? Ada yang pernah ngamati tidak? Kenapa kok saya tanyakan gitu? Kita karena kayaknya satu minggu ini full daring kan ya, semua mata kuliah full daring. Nah, itu perlu saya tanyakan apakah Zoom itu sama penggunaan paket datanya dengan Google Meet. Kalau misalkan Google Meet lebih rendah penggunaan paket datanya, saya akan upayakan ke Google Meet. Tapi kayaknya untuk daringnya hanya perkuliahan saja yang full sampai 1 semester. Untuk praktikum kayaknya nunggu 2 minggu lagi ketentuannya mau luring ataukah tetap daring seperti itu. Kemarin sih 1 minggu ya, tapi saya lihat ada kayaknya mau naik lagi untuk yang Omikron, maka kayaknya 2 minggu ini kita masih daring seperti itu. Jadi perlu diingat saya nanti diingatkan untuk jam selesainya biar Anda dapat waktu untuk makan siang dan juga sholat ya. Diingatkan kalau sudah jam 12.30. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Boleh, monggo. Kalau tidak ada, saya akan masuk ke materi tentang ide bisnis. Kenapa kok langsung masuk ke materi ide bisnis gitu ya? Karena mahasiswa sudah tahu ujung dari pembelajaran ini adalah kita pengen Anda punya sebuah bisnis, entah itu sebagai reseller, entah itu sebagai penjual jasa untuk ini ya handle sosial medianya UMKM ataupun yang lain. Kota kenapa kerja ini kota Inggris? Di sini ide bisnis itu ngapain sih gitu ya? Terus bagaimana caranya? Nah, kita akan bahas itu secara teori. Tugasnya, ada tugas hari ini, silakan dibaca di e-learning. Tugasnya itu mengamati temanmu, paling dekat kan temanmu. Teman apa aja temanmu. Setelah mengamati temanmu ngapain? Mengamati lingkungan.
Apa yang diamati? Semuanya. Dari hasil pengamatan itu, ada nggak sih ide bisnis? Misal, oh teman saya itu sukanya pinjem misalkan ya, pinjem pulpen. Oh berarti ide bisnis saya adalah jualan pulpen, tuh kan boleh ya. Jadi mengamati, kemungkinan mengamati tetangga. Oh ternyata tetangga saya itu banyak yang bekerja. Saya mau jadi resellernya apa namanya frozen food. Nah, agar kerja itu tetap bisa masak di rumah dengan cepat tanpa ribet misalkan. Oh boleh juga. Oh tetangga saya itu punya kayaknya tidak apa sosial medianya tidak ada yang pegang gitu ya. Tidak ada apa namanya sosial media di Instagram, Facebook atau TikTok itu tidak ada gitu. Oh saya aja yang menawarkan untuk jasa itu boleh juga. Makanya apa yang akan kita pelajari itu yang pertama dapat menentukan ide bisnis, dapat menyusun ide bisnis berdasarkan keahlian dan kegemaran, kemudian dapat membuat laporan saran dan masukan dari pihak lain tentang ide bisnis yang sudah ditentukan. Itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah ini. Nah, menentukan ide bisnis itu tadi. Ini materi dari Bu Konita menyebutkan suatu bisnis yang baik biasanya dimulai dengan ide bisnis yang baik. Kalau saya pernah melakukan bukan bisnis ya, menjual jasa. Yang pertama karena waktu itu saya melihatnya kompetitornya sedikit. Saya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Yang pertama, terus karena kompetitornya tidak terlalu banyak. Yang kedua, waktu itu tidak ada Google sih Anira. Google Translate masih belum ada waktu saya kuliah itu. Nah, sulit kan. Kemudian kalau mau translatekan ke kayak tempat-tempat kursus atau lembaga translator gitu mahal. Saya akhirnya bisa menawarkan jasa sebagai translator sekaligus bikin laporannya. Jadi sasaran saya jelas mahasiswa S2. Waktu itu saya masih S1. Mahasiswa S2 yang kesulitan untuk mentranslatekan tugas-tugasnya. Tugas-tugas baca paper. Jadi memang waktu itu saya ditawar teman waktu itu. Mau nggak translate punyanya S2 tentang paper? Waktu saya baca kayaknya saya bisa gitu, saya ambil. Nah, kalau di sini suatu bisnis yang baik biasa dimulai dengan ide yang baik. Itu ide yang sebenarnya bukan tidak baik ya. Idenya saya is very good gitu ya. Kepepetnya apa? Kepepet saya tidak bisa makan. Saya bisa bayar kuliah, cuman untuk makan enggak. Nah, akhirnya kan punya ide. Jadi translator aja, lumayan loh katanya, dapatnya lumayan. Ya kalau pas lagi banyak mahasiswa S2 yang kesulitan translate, 1 minggu itu waktu itu kos itu masih 100.000 rek. Kos ukuran 2,5 kali 2,5 itu masih 100.000. Tahun 98 di Malang itu masih 100. Itu sudah tidak bayar PDAM dan juga tidak bayar listrik, kecuali bawa laptop atau komputer itu nambah. Kalau tidak bawa apa tidak 100.000 itu. Nah, kemudian bensin waktu itu masih seingat saya 1.800 per liter. Gas masih belum ada, masih adanya minyak tanah. Minyak tanah kayaknya 1.000 per liter. Kemudian mie instan waktu itu yang mie instan kuah itu masih Rp150 yang instan yang goreng itu Rp250. Melas yo, tahu kan umur saya berapa. Nah, di situ saya menghargai pekerjaan saya itu per lembar diketik rapi, ukuran A4,
apa namanya, bordernya atau pinggirannya itu 4 3 3 3, fontnya Times New Roman 12 dengan spasi 2. Itu per lembar 4.000 per lembar. Hasilnya sudah 4.000. Kecuali resume, itu hanya translate saja dari tugas, misalkan tugas apa ditranslatekan gitu. Nah, kalau resume 2 kali lipatnya. Kalau resume itu kan saya harus baca, membuat itu menjadi kalimat saya sendiri, saya ketikkan dari beberapa paper. Itu per lembarnya 8.000. Nah, seperti itu. Dari mana saya menentukan harga? Saya riset kompetitor. Di kompetitor A berapa, kompetitor berapa, B berapa. A itu sudah punya nama, misalkan B itu lumayan besar gitu. Berarti kalau saya kisarannya harus berapa? Itu dari riset kompetitor. Nah, seperti itu. Itu menentukan ide bisnis. Bisnis yang baik, katanya bisnis yang baik dimulai dari ide yang baik. Kalau saya, bisnis yang baik itu dari ide yang dibutuhkan sebenarnya. Dari kebutuhan siapa? Dibutuhkan masyarakat. Berarti itu bisnis yang baik itu. Nanti untuk yang lain silakan nanti dibaca sendiri. Nah, itu kan ada ya, bisnis yang sukses dapat memenuhi kebutuhan pelanggan sekaligus juga memenuhi harapan Anda. Nah, saya kayaknya masuk ke sini deh. Memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, kira-kira berapa itu ya waktu itu saya dapatnya per minggu? Per minggu itu kisaran antara 180 sampai 250 lah. 200 sampai 250 lah. Tapi jarang ya, 180-an itu paling rendah 180, paling tinggi 250 sampai 300. Itu per minggu. Nah, jadi waktu itu akhirnya saya punya tabungan untuk, karena saya extension dari D3, saya D3 Polinema, lanjut S1 Brawijaya Elektro. Karena seperti itu, kan lumayan mahal. Ibu saya mensupport untuk membayar kuliahnya, saya yang cari sendiri untuk makan dan keperluan kayak fotokopi, kemudian mengerjakan tugas, beli buku kayak gitu. Nah, saya dapatnya dari seperti itu. Nah, berarti kan itu bisnis yang dulu saya usahakan sampai lulus, sampai bayar waktu itu, karena kita extension, lulus itu harus bayar, kalau nggak salah ujian skripsi itu bayar 750. Itu pun dari tabungan hasil translate. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang lain itu yang punya yang mau mentranslatekan datang, punya saya ada keunggulan, saya yang nyamperin yang mau translate. Nah, caranya gimana Bu? Dulu kan nggak ada internet gitu ya. Caranya saya nempel nomor kos-kosan, nomor telepon kos-kosan sama nomor HP. Dulu waktu itu awal-awal punya HP, kalau mau translatekan, saya tempel ke tempat-tempat toko komputernya teman saya, sama ada beberapa tempat teman yang punya rental komputer, saya tempel di situ. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada yang telepon gitu ya, telepon minta ditranslatekan, nanti saya yang ke kosan mereka. Nah, itu keunggulan jasa saya waktu itu. Sekarang sharing. Nah, ini ada 4 poin pengembangan ide bisnis. Poinnya apa saja? Produk atau jasa yang akan dijual itu apa? Kepada siapa produk itu atau jasa itu dijual? Bagaimana produk atau jasa itu dijual? Dan kebutuhan pelanggan mana yang dapat dipenuhi? Oke. Oh ya, kalau slide-nya tetap saya ganti PDF aja, biar gampang. Saya inikan dulu.
Saya tunggu adzan dulu ya, Rek. Oke, saya lanjutkan. Ada 4 poin pengembangan ide bisnis, yaitu produk atau jasa yang akan dijual, kemudian kepada siapa produk itu atau jasa itu akan dijual, bagaimana produk atau jasa itu dijual, dan kebutuhan pelanggan mana yang dapat dipenuhi, seperti itu. Nah, itu kalau misalkan Anda pengen membuka bisnis, caranya seperti itu. Kalau misalkan saya punya ide, Bu, gitu ya, cuma saya nggak punya modal, kan kayak gitu. Nah, kalau punya ide nggak punya modal, caranya gimana yang paling gampang? Ya tadi saya itu, seperti saya itu tuh, itu tidak ada sih modalnya, yaitu harus punya komputer, kan tidak harus punya komputer. Kita mengerjakan itu bisa, waktu itu saya masih bisa di rental teman gitu ya, rental untuk ngetikan aja. Nah, kemudian yang lain bagaimana? Misalkan kalau yang tidak punya modal tapi bisa usaha, itu jadi dropshipper. Nah, itu kan tinggal Anda pinter dalam bagaimana cara menawarkan barang itu menggunakan media sosial, seperti itu. Nah, kira-kira dropshipper apa saja atau mana saja bisa diajak kerjasama? Coba cari di Google, banyak sekali peluang usaha tentang pemanfaatan dropshipper seperti itu. Nah, di sini disebutkan, menurut Beringen dari Irland itu mengatakan
beberapa cara untuk memancing atau menciptakan sebuah ide bisnis yang handal. Nah, cara mancingnya gimana gitu ya? Cara mancingnya adalah membangun pola pikir kita untuk mendapatkan inspirasi untuk memancing atau menciptakan suatu ide bisnis yang handal. Jadi yang memang harus banyak itu adalah berinspirasi. Kalau misalnya Bu, saya susah untuk menciptakan itu, susah gitu ya. Berarti apa? Melihat kompetitor, idemu apa, cari kompetitor yang ada di ide itu. Kita lihat dengan mengamati kompetitor, sebenarnya bisa muncul ide bisnis juga. Nah, kalau misalkan Anda pernah belajar desain sprint, di situ kan ada understanding-nya. Understanding itu apa saja, ngapain aja. Nah, itu bisa diterapkan dalam mencari ide bisnis sebenarnya. Contoh paling gampang apa sih gitu ya? Anda kan biasanya kalau anak-anak seumuran Anda itu sukanya itu yang pedes kan ya, kayak milidi itu. Milidi itu pedes, pedesnya nggak umum lah gitu ya. Nah, dari misalkan coba lihat kompetitor yang jualan produk seperti milidi, sejenis-jenis milidi gitu. Ada apa saja? Banyak. Ada makarina, yang itu makaroni pedes itu ada lagi jenis pedes-pedes milidi itu ada beberapa jenis juga. Kemudian ada kerupuk pedes, keripik pedes apa ya dulu tuh, yang level-level itu juga ada, pernah ada orang jual seperti itu. Terus itu kalau makanan cemilan yang pedas. Kemudian yang lain, mie pedas banyak variannya. Biasanya kan yang pedas-pedas. Misalkan, saya nggak suka mie, coba keliling kampus itu, atau coba keliling dekatnya sekolahan. Biasanya di situ kan banyak kompetitor makanan. Kalau misalkan mau ke makanan, kalau nggak makanan bagaimana? Di situ kompetitornya di mana? Misalnya baju, di sekitaran kampus banyak. Atau kamu bisa lihat di Instagramnya atau websitenya disebut baju. Bisa nggak kamu jadi reseller gitu? Kan kalau jadi reseller kan nggak perlu butuh modal besar kan, enggak, butuh tekad saja kan. Nah, seperti itu. Menciptakan ide bisnis itu ya dari seperti yang saya jelaskan tadi. Brainstorming itu kan kita membuka pikiran kita. Kemudian untuk apa membuka pikiran kita itu melihat sesuatu dari sudut pandang yang lain. Bisa juga dengan diskusi dengan teman-teman yang sudah punya ide bisnis yang sudah maju. Kemudian bagaimana sih mereka membaca peluang seperti itu. Bisa juga ikut forum-forum komunitas. Nah, fokus group discussion juga perlu Anda cari lah forum-forum sesuai dengan kegemaran Anda. Misalkan hobi tentang karikatur misalkan, itu bisa jadi ide bisnis nggak sih? Bisa jadi, sangat bisa. Di mana? Contohnya adalah Anda bisa membuat karikatur itu untuk sebuah animasi untuk sekarang iklan-iklan itu kan menarik kalau pakai kartun gitu ya, model kartun atau karikatur seperti itu untuk model iklan. Apakah itu menjanjikan? Sangat menjanjikan kalau memang Anda bisa tekuni itu. Kemudian ada yang dituliskan di sini ke perpus atau ke internet dan internet. Kayaknya perpus sudah tidak menarik ya. Karena saya yakin angkatan 2020 belum pernah masuk perpusnya Poliji. Saya yakin itu. Kalaupun bisa masuk ke perpusnya Poliji atau mau masuk ke perpusnya Poliji, bukan nyari buku, mungkin nyari surat apa gitu, bebas tanggungan kayak gitu. Kalau perpus kayaknya sudah nggak masuk. Kalau internet masih sangat relevan untuk mencari atau menciptakan ide bisnis. Nah, kemudian ada customer advisory board. Nah, semua ini adalah cara menciptakan ide bisnis. Nah, ini ada pilihan ide bisnis. Pilihan ide bisnisnya ada yang membuat Anda bangun pagi sekali karena ingin melakukannya.
nggak tahu pilihan ide bisnisnya apa yang pagi sekali. Misal jualan apa namanya, jualan sarapan sehat, bisa jadi. Jualan apalagi yang pagi-pagi banget, nggak hanya jualan, misalkan posting sesuatu, bangun pagi untuk memposting di Instagram, jam segitu waktunya lah, nanti kita akan sharing bagaimana sih menentukan jam-jam posting yang bagus. Pilihan ide bisnisnya yang membuat Anda bangun pagi sekali karena ingin melakukan sesuatu, yang membuat Anda lupa bahwa Anda bisa lelah, yang Anda tidak lupa tidak ingat kalau Anda itu sebenarnya manusia yang bisa lelah gitu ya. Karena melihat nominal uang yang bisa diraih, Anda lupa untuk istirahat kadang gitu. Yang membuat Anda lupa bahwa tidur itu perlu. Mungkin bisnisnya dilakukan malam hari sehingga membuat tidur itu perlu, jadi lupa. Kemudian yang membuat Anda hanya makan sekali dalam seminggu, ini enggak nih kayaknya. Kalau membuat Anda makan sekali dalam seminggu, bahaya ini. Nah, ini cara pilihan ide bisnis. Nah, di sini bagaimana cara mendapatkan atau menemukan gitu yang ide bisnis itu yang realistis gitu. Nah, sebentar. Nah, cara mendapatkan ide bisnis. Cara mendapatkan ini berarti kan satunya itu adalah angen-angen atau ide yang Anda dapatkan. Nah, mengukur ide itu realistis atau tidak, itu melihat, kita iriskan. Apakah itu merupakan customer needs atau kebutuhan dari customer kita? Bagaimana customer needs atau belum? Bukan. Terus bagaimana dengan kompetitornya? Kompetitor apa? Kompetitor dari ide bisnis yang Anda punya. Kompetitor siapa? Lakukan riset kompetitor. Di riset kompetitor itu yang ditulis apa sih? Misalkan, apa yang paling disukai mahasiswa itu apa sih? Kalau makanan apa? Apa rek? Tahu kocek? Yo, kan sukanya tuh yang pedes-pedes ya. Pedes-pedes, micin, dan mak itu apa? Mie gacoan, seblak, bakso, gak mungkin gedok. Gedok sih. Kalau yang biasanya dimakan anak-anak itu seblak, pecel itu ya nggak mungkin, ayam geprek, seblak, yang pedes-pedes pokoknya, gacoan. Nah, apa nih, batagor. Nah, kita ambil aja yang paling banyak tadi yang nyebutnya seblak. Nah, seblak itu ayam nelongso. Nelongso. Kayaknya banyak ya yang suka seblak ini banyak. Nah, kalau misalkan seblak, saya kan berdasarkan kegemaran misalkan. Saya sukanya seblak misalkan. Kemudian Anda riset kompetitor dulu. Kalau customer need dari riset kompetitor kelihatan. Dari mana? Kalau banyak orang yang jual seblak di sekitaran kita, berarti customer need-nya bagus. Nah, kita riset kompetitornya apa saja yang diriset. Misal, di masing-masing orang jual seblak itu variannya apa? Harganya berapa? Penyajiannya bagaimana? Ada level pedesnya tidak? Nah, biasanya kan kalau anak-anak ini sukanya itu nggak pedes, micin, dan instagramable. Dan itu ya, ada 3 hal itu yang kalau makanan yang disukai anak sekarang itu seperti itu. Yang wajib itu pedes. Yang wajib kedua itu micin. Yang wajib ketiga itu
fotonya bagus. Nah, misal, oh yang sebelah dekatnya Poli J, itu sebelahnya ada telurnya sama sosis. Pak, ditulis kan, harganya misalkan 5.000. Bungkusnya apa? Terus cari lagi. Ya, namanya juga kita mau usaha seblak gitu ya. Oh, ada orang jualan seblak lagi. Oh, ternyata ada cekernya. Oh, ditambahi apa lagi? Harganya berapa? Bungkusnya apa? Nah, sampai misalkan dari kemana saja Bu? Misalkan keliling dari Jalan Mastrip, Kalimantan, Jawa, Riau. Kan muter itu sudah. Itu ada berapa kompetitor seblak? Kalau misalkan Anda ingin jualan seblak. Setelah itu harganya kisaran berapa? Bungkusnya asik nggak kalau dibuat kita di foto di Instagram itu menarik nggak kemasannya? Nah, biasanya rasa nomor sekian, yang penting fotonya bagus. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah kita lihat customer kita mau cari yang umur berapa. Jadi kita langsung sudah, kalau misalkan banyak yang laris seblaknya, kita harus punya segmen pasar tertentu, tentukan segmen pasarnya. Kalau segmen pasarnya ibu-ibu, seblak itu sukanya itu yang banyak, bungkus itu nggak penting, yang penting banyak, pedas. Nah, kalau mbak-mbak, bungkus itu penting, pedas, bisa level-level. Kalau ibu-ibu itu pedas yang wis mentok lah gitu biasanya. Kalau mbak-mbak itu bisa level-level, pedas, bungkusnya menarik. Kalau bisa dikasih tulisan Korea-Korea ke Korea-Koreaan. Nah, caranya gimana tulisan ke Korea-Koreaan? Gampang, Rek. Nah, Google Translate kan iso. Seblak ditulis dalam bentuk Korea. Ada nggak tulisannya seblak di Korea itu? Nah, gitu. Caranya gitu. Itu untuk how to find great business ideas. Nah, Bu saya tidak suka makan misalkan. Tidak suka makanan. Saya sukanya itu, kalau cowok-cowok itu kan game ya. Nah, kalau game mah jualan apa? Mau jual apa namanya itu? Biasanya kalau yang game-game itu voucher. Nah, aku malah jawab voucher, katanya voucher game. Bukan voucher lah. Diamond. Nah, kalau yang suka game itu diamond, akun katanya, akun. Bisa diamond, bisa akun, macam-macam kan. Nah, berarti customer-nya siapa? Customer-nya siapa gitu ya? Teman-temanku yang suka nge-game lah. Makanya dilihat lingkunganmu, teman-temanmu itu seperti apa. Nah, kita kan perlu memenuhi kebutuhan teman-temanmu agar kita mendapatkan uang kan gitu ya. Nah, dicek teman-temanmu sekitarmu seperti apa. Banyak nggak temanmu tuh yang nge-game, misalkan nge-game apa yang lagi in, tapi banyak yang nggak banyak gagal atau banyak yang tidak bisa sakti gitu kan. Game kan sakti-saktian. Nah, dari seperti itu kan Anda bisa jualan diamond dan lain-lain gitu. Atau Anda game di situ, nanti akunnya dijual. Nah, kan boleh juga. Kalau nggak suka nge-game, nggak suka makanan, apalagi? Misalkan suka fashion. Nah, banyak, kalau fashion banyak pilihannya. Anda bisa ada nulis blog, boleh nulis blog. Jadi di YouTube itu kan juga ada storytelling, storytelling, cerita-cerita horor. Cerita-cerita horor kayaknya banyak, viewernya banyak. Saya lihat storytelling yang cerita horor itu banyak. Kayak Kapan Hari kan pernah lagi booming ya, cerita Desa Penari gitu. Nah, itu kan banyak. Terus dapat ceritanya dari mana, Bu? Cerita horor itu. Coba nongkrong, kalau sekarang nggak ada nongkrong ya di pos kamling ya. Di pos kamling atau di warung kopi itu biasanya kan bapak-bapak itu banyak cerita horor gitu ya.
Nah, itu kan bisa Anda kemas lagi ceritanya bapak-bapak itu dengan cerita yang lebih menarik gitu untuk diceritakan di YouTube Anda. Anda bisa jadi YouTuber berbekal foto horor dan suara untuk bercerita, storytelling akhirnya. Bisa, itu juga ide bisnis juga. Customer-nya siapa? Ya temanmu yang suka lihat YouTube, yang butuh hiburan cerita horor, itu customer need-nya. Kompetitornya siapa? Dicek di YouTube. Ada berapa situs cerita horor. Nah, dicek, dilihat seperti apa sih cara membawakannya, intonasinya, gambarnya, terus apa namanya ya, pernak-pernik untuk membuat itu dilihat orang itu bagaimana. Nah, itu cara mencari ide bisnis. Nah, kemudian setelah dapat, kita perlu menguji ide bisnis. Kalau misalkan, Bu, saya mengujinya langsung saya lempar ke pasar aja, boleh-boleh aja. Atau dibuat ide, ujinya secara analitik. Nah, kalau secara analitik, itu salah satunya menggunakan SWOT. Analisis SWOT itu apa saja? Mengevaluasi kekuatan atau strength. Dilihat kekuatannya bagaimana, kelemahannya apa, peluang, kemudian ancaman dari ide bisnis itu. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Nah, kekuatan itu apa sih? Hal-hal yang mempunyai pengaruh positif terhadap bisnis. Misalkan, saya pekerja keras, misalkan, berarti kan kekuatan. Kayak tadi ya, sebelaknya, bungkusnya itu tulisannya Korea-Koreaan. Kekuatan, masuk kekuatan, keunggulannya. Kemudian levelnya pedesnya saya ada level-level, misalkan level mulai dari angel, kemudian ada setan, iblis, apalagi itu kan kalau masalah pedes-pedes kan misalnya namanya horor-horor ya, ada yang bakso pocong lah, apa pedesnya apa, ada yang pedes banget gitu, levelnya ada yang setan, ada yang sudah. Nah, seperti itu. Misalkan ada weakness-nya apa? Dari jasamu itu apa? Hal-hal yang kekurangan dari usaha itu. Hal-hal yang opportunity atau peluangnya bagaimana? Kira-kira dilihat. Berapa persen sih peluang usahamu itu berhasil? Dari mana? Dari posisi terhadap kompetitor kalau lihat dari usaha itu. Sama tadi keunggulanmu, misalkan, kamu pintar membuat konten kreatormu juga lumayan. Berarti usahamu juga akan dipromosikan dengan baik kan berarti. Nah, triknya adalah hal-hal yang di masyarakat itu mempunyai pengaruh negatif terhadap bisnis. Nah, ini kita lihat di situ. Jadi nanti ini hanya melihat dari sisi secara analitik. Nah, apakah kalau misalkan, Bu, saya mau mencoba, apakah saya harus melakukan SWOT dulu ataukah saya nyoba untuk berbisnis dulu? Kalau menurut saya, coba dulu dari bisnisnya. Baru setelah jalan, kita sambil jalan itu melihat apa keunggulannya, kemudian peluangnya bagaimana, ancamannya bagaimana, kemudian kelemahannya bagaimana, ancaman dan kelemahan ini maksudnya gimana. Nah, kalau kita sejajarkan bisnis usaha kita dengan kompetitor kita itu pasti punya keunggulan kan dari kita. Itu apa? Itu menjadi ancaman atau tidak? Nah, seperti itu. Kira-kira usahamu itu akan dilakukan seperti apa agar ancaman itu semakin mengecil. Nah, itu kalau secara analisis. Tapi menurut saya, kalau punya ide bisnis, nggak usah bingung sama analisis dulu, tapi dilempar dulu ke pasar.
sambil dilempar ke pasar, kita lihat respon pasar sambil menganalisis. Kalau cuma analisis tok nggak budal-budal, nah keduluan orang lain, ide bisnisnya seperti itu. Ini cara menentukan bisnis yang lain, nanti bisa dilihat. Ini hanya cara riset pasar aja. Oke, saya stop share. Saya berikan waktu untuk diskusi. Kita masih ada 12.07. Monggo, adakah yang mau diskusi? Punya ide atau punya bisnis apa? Mungkin butuh support dari temennya. Mungkin ada temennya yang mau gabung gitu, boleh, silahkan. Silakan yang mau kita diskusikan, boleh didiskusikan. Ada yang tetangganya punya usaha kopi atau keripik gitu, Anda boleh repacking. Ide bisnisnya adalah repacking misalkan, boleh, nggak salah gitu, boleh. Misalkan kopi, tetanggamu ada yang roastery misalkan, nah, Anda boleh packing juga di situ, roasterynya gimana gitu. Monggo. Izin bertanya. Monggo, silakan. Ini saya mau bertanya, bagaimana jika kondisi kita sebagai mahasiswa misalnya sudah mendapat suatu ide bisnis, namun dari kita sendiri memikirkan ide bisnis yang kita dapat ini gimana istilahnya tidak sejalan atau paralel dengan ilmu di jurusan kita gitu. Apakah kita lanjutkan atau lebih baik kita mencari suatu ide bisnis yang sekiranya sejalan dengan jurusan yang kita pelajari sekarang ini gitu. Oh gitu. Contohnya apa? Contohnya, nggak apa-apa lah. Contohnya apa? Mungkin misalkan berhubung di sini TI, yang di luar TI gitu ya, misal kayak di kuliner gitu. Gitu, oke. Kalau saya sih memandangnya IT itu bisa masuk kemana aja loh, Rek. Kenapa kok saya katakan gitu? Contoh tadi saya seblak ya, boleh nggak sih anak IT jualan seblak? Ya boleh lah. Nah terus gimana? Nah, menangnya di kita tuh apa? Anak IT itu tuh lebih cepat dalam hal teknologi. Berarti nanti seblaknya ini Anda bisa promosikan menggunakan TikTok, walaupun nggak semua orang sudah tahu TikTok ya. Kemudian menggunakan kayak Instagram itu dengan semua fitur yang digunakan bisa maksimal, yang maksimalkan fitur yang ada di Instagram, maksimalkan semua fitur yang ada di Facebook. Kemudian misalkan Anda bikin websitenya juga boleh. Nah kan boleh juga, misalkan pesannya pakai aplikasi misalkan, nah kan juga boleh. Berarti teknologimu itu support terhadap bisnis yang kamu kembangkan. Apa yang kamu pelajari itu menjadi supporting bisnis seperti itu. Misalkan yang bukan kuliner, misalkan pertanian misalkan. Saya bisnisnya bidang pertanian misalkan tentang sayur organik gitu. Nah, sayur organik ini TI bisa support nggak sih? Sangat support lah. Di mana? Ada promosinya pastinya. Dengan semakin banyak orang tahu di situ itu jualan sayur organik, dengan semakin banyak orang tahu dan mudahnya mereka mendapat informasi apa saja sayurnya, kan berarti bisnismu lebih dikenal masyarakat. Orang kalau misalnya nyari langsung aja nyari, sekarang kan biasanya di Google ya, sayur organik,
daerah Jember misalkan. Nah, pasti kalau Anda pinter untuk mengelola promosinya, akhirnya waktu dicari itu selalu ada di posisi atas sendiri misalkan. Nah kan itu kan berarti apa yang Anda pelajari support terhadap ide bisnisnya. Jadi jangan khawatir kalau ide bisnis itu bukan di bidang TI gitu ya, nggak harus bidang TI, cuman gunakan bidang TI ini sebagai support agar orang tahu kalau kamu punya bisnis kuliner misalkan. Oh saya punya bisnis kuliner pecekan Bu misalkan di daerah misalkan di sini ada telaga nggak sih? Nggak ada ya? Oh Gunung Sepikul itu kan ada kayak kolam ya, daerah Gunung Sepikul dekatnya telaga misalkan, dekatnya danau misalkan. Nah kan dengan sekarang kan kalau tempat itu instagramable, walaupun tempatnya jauh, blusuk, orang akan datang. Nah kok bisa datang? Berarti kan di situ ada support teknologi informasinya kan. Nah, berarti apa yang Anda pelajari tidak akan pernah sia-sia gitu. Nah, monggo yang lain. Atau mau nanya lagi? Masih ada waktu, tenang. Jangan Bu, saya nggak punya ide Bu gitu. Nggih, monggo. Jadi saya sama Bapak itu lagi ini Bu, lagi mulai lagi bisnis jualan bunga gitu Bu. Nah, cuma kesulitannya itu cara masarin bunganya gitu Bu. Bunga Jadi, apa Mas? barang saya Bu, ada bunga untuk makan, ada bunga sampai tanaman, ada tanaman untuk makan makanan gitu Bu, ada juga tanaman hias. Nah selama ini itu pemasarannya itu cuma dari mulut ke mulut gitu, jadi kayak ke tetangga, ke orang lain gitu Bu. Nah ketika bikinkan Instagramnya Jama sama TikTok. Bu, nggak ada yang ini Bu, sepi Bu, soalnya kan di desa semua sih Bu. Loh, iya makanya karena di desa itu kan berarti butuh teknologi informasi. Bikinkan aja Instagramnya, difotoin, taruh di Instagram, taruh di TikTok, taruh di pikirkan Google My Business, kemudian foto-fotonya dipajang di situ. Pasti nanti orang kan akan tahu seperti itu. Anda masuk ke komunitas-komunitas di di Facebook, masuk aja ke komunitas, di Instagram bisa cari komunitas bunga-bunga itu, jual bunga, banyak kesempatannya. Tinggal bunga Anda cari itu nama latinnya apa. Nah disebutkan, kalau nama kita nyebut itu biasanya nggak sama ya. Kalau nama latin orang akan tahu, oh ini jenis ini gitu. Boleh, harganya berapa? Apalagi di desa itu malah enak. Nah, bagaimana cara pengiriman? Oh, sekarang pengiriman banyak Mas modelnya. Pos itu sudah pelayanannya bagus, kantor pos. JNE, JNT itu bisa mau ngambil ke tempat. Misal langganan gitu ya. JNT itu mau ngambil ke tempat kita untuk pengiriman tuh mau. Ada kurir-kurir yang lain tuh banyak. Nah, silakan masuk komunitas. Nah, banyak komunitas-komunitas ini banyak sekali yang membahas masalah kurir. Nah, itu kurirnya cara packaging. Misal kayak gini, aglonema. Ngirim aglonema selama 4 hari itu harus bagaimana? Nah, waktu ngirim, setelah dikirim itu Anda kasih, kalau orang-orang itu kan nggak dikasih bagaimana cara merawat setelah aglonema ini dikirim. Seingat saya nggak ada yang ngasih tulisan atau petunjuk gitu ya, cara setelah aglonema dikirim itu harus diapakan dulu, apakah harus langsung ditanam, apakah harus direndam air dulu, atau diapakan, itu nggak ada kan. Dan terserah orangnya, nyampe mau ditanam syukur,
nggak ditanam, dikasih air juga nggak masalah gitu ya. Akhirnya apa? Ternyata banyak customer yang mengeluhkan setelah aglonema diterima itu akhirnya busuk, layu dan sebagainya. Nah, sedangkan di tempat orang jual bunga itu punya cara sendiri untuk merawat aglonema ini agar kembali kan itu stres ya, di pengiriman itu pasti stres, aglonema tumbuhan apapun pasti stres. Nah, bagaimana kita menurunkan tingkat stres di tanaman? Kan pasti petani yang tahu, bukan customer. Nah, customer perlu dikasih tutorial atau petunjuk lah ya, apa yang harus dilakukan agar tanaman ini tidak stres sehingga bisa hidup waktu ditanam. Nah, seperti itu. Itu kan berarti kelebihan dari usahamu nanti kalau ada caranya seperti itu. Atau boleh telepon. Anda mau memberikan layanan telepon untuk ngasih tahu cara setelah tanamanmu itu nyampe sana itu diapakan dulu gitu. Nah, itu boleh seperti itu. Gak masalah. Apapun bisa diusahakan. Nanti kolaborasi sama temenmu yang pinter bikin konten kreator. Nah, bunga itu apalagi waktu pandemi kemarin kan mahal, Mas. Makanya saya karena bunga mahal itu waktu pandemi saya nggak nanam bunga, saya nanam sayur. Kan biji sayur kan murah, kalau bunga mahal. Bunga mahal hilang sakit hati. Kalau sayur hilang, saya nanam sayur terus kemudian hilang gitu ya. Ya nggak sakit hati, wong sayurnya paling dimakan sama orang yang ngambil kan. Nah, kalau bunga itu sakit hati, harganya mahal. Nah, itu. Oke, monggo yang lain. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya, sami-sami. Semoga sukses ya. Amin Bu, amin. Ayo, yang lain. Mbak-mbak ini ya, tadi mas-mas yang nanya. Ini mbak-mbak nggak punya ide bisnis dah. Bisnis di mbak-mbak itu banyak loh, Rek. Asli banyak. Gak usah jauh-jauh. Jualan jeruk nipis loh. Banyak. Kalau mau. Buat apa, Bu, gitu ya. Kan mbak-mbak itu sukanya itu kan pengen langsing ya. Nah, pengen langsing. Terus pengen kulitnya mulus. Tapi sukanya gorengan. Nah, jual jeruk nipis. Kenapa? Caranya, kalau misalkan jerawatan, dikasih jeruk nipis kan perih. Nah, kalau sudah perih, maka dituliskan terakhir setelah perih bagaimana. Maka untuk menghindari rasa perih waktu jerawatan, dihimbau untuk tidak konsumsi pedas, cabai dan sebagainya. 2, hindari makan gorengan. Awalnya jualan jeruk nipis. Nah, terus kalau mau langsing gimana? Katanya jeruk nipis hangat di pagi hari itu bagus untuk menurunkan lemak dan kolesterol. Tapi nggak boleh dikasih gula. Loh kan berarti tetap aja jualan jeruk nipis. Nah, misalkan, Bu, saya pengen jualan jeruk limon atau jeruk nipis atau jeruk. Kalau jeruk nipis kalau dikeringkan nggak enak. Jeruk limon tapi dikeringkan. Saya jualnya kering biar tahan lama gitu ya. Berarti Anda harus kolaborasi dengan temanmu yang pengolahan pangan. Bagaimana cara ngeringkan jeruk limon? Jualnya bagaimana? Akhirnya kayak teh, dibikin kayak teh celup gitu, atau dicelupin ke air panas aja. Nah, itu kalau mbak-mbak. Terus apa lagi? Banyak macamnya. Kalau mbak-mbak itu perintilannya banyak. Jualan tali jilbab itu loh yang macam-macam kan. Nah, itu juga bisa kan. Nah, Bu, saya nggak mau jual, nggak mau bikin, Bu, saya ngambil aja. Ya banyak sekali di pasar-pasar, banyak di di Instagram tuh banyak yang buka reseller kalau untuk mbak-mbak. Nah, peluang usahanya menurut saya mbak-mbak itu lebih tinggi gitu daripada mas-mas ya. Katanya sekarang itu yang keren itu ibu-ibu berdaster, penghasilannya miliuder katanya gitu. Nah, karena apa? Peluang usaha untuk perempuan itu banyak. Tinggal mau atau tidak. Bisa nggak bondo ya banyak. Ya itu tadi, jadi reseller tuh nggak bondo gitu. Nah, seperti itu. Monggo yang mbak-mbak, ada waktu 9 menit masih cukup untuk kita diskusi.
Enggak, jangan malu-malu, Ra. Izin bertanya, Bu. Saya kan punya usaha snack gitu ya, Bu. Saya udah mencoba untuk mengantisipasi, kayak saya mencoba usaha jajan yang baru gitu, Bu. Terus pasti kan ada yang nggak laku gitu, Bu. Untuk mengantisipasinya tuh kadang saya ngejual diskon, kayak beli 3 gratis 1 itu menurut Ibu gimana? Bagus juga. Atau gini, kalau saya sih biasa kayak gitu ya. Karena kalau ada yang nggak laku itu kita jadikan bonus untuk beri sekian, misalkan total sekian, bisa beri 3 gratis 1 boleh. Atau total membeli sekian, nanti bonusnya apa itu boleh. Tawaran-tawaran seperti itu menarik. Kalau untuk makanan cemilan seperti apa, Mbak? Kiloan atau Anda bikin sendiri? Kiloan. Nah, kiloan itu lebih hati-hati ya terhadap expired date, karena kalau kiloan itu kadang expired date-nya tidak disertakan. Nah, itu ada nggak kalau kiloan itu produksi tanggal berapa itu ada nggak? Ada, Bu, pas kita beli bal-balannya tuh kan sudah tertera. Ya, saya juga buat label untuk tanggal itu, Bu. Tanggal expired. Kalau itu sih nggak masalah, menurut saya bagus aja. Karena dulu pernah saya jualan jilbab ya, awal-awal ngajar itu saya sering jualan jilbab dulu. Jualan jilbab, jualan kain gitu ya. Kain itu saya beli, nanti saya padu-padankan, saya jual model sarimbit. Kemudian ya saya belinya nggak jauh-jauh kok, saya belinya di Pasar Tanjung. Jilbab juga saya beli di Pasar Tanjung. Nah, kemudian kalau beli itu kan biasa berseri kan ya. Nah, apalagi jilbab, perempuan itu lebih cepat apa ya, expired ininya, model-modelnya itu. Jadi kalau jilbab itu beli misalkan satu seri itu 6 gitu ya, paling yang laku 4, yang 2 tidak, karena warnanya tidak terlalu disukai. Terus bagaimana caranya? Nah, yaitu tadi, kalau misalkan pembelian ini ada diskon khusus seperti itu, harganya saya jual harga belinya sudah dengan tulisan diskon. Cuci gudang kan biasa ya, cuci gudang diskon, beli 2 gratis 1, kayak gitu tuh yang saya gratiskan ya, yang jilbab-jilbab tadi yang tidak terjual. Jangan sampai kita menimbun barang, apalagi kalau makanan kan ada expirednya. Jilbab pun juga saya berusaha untuk tidak nimbun itu gitu. Caranya begitu, saya sisipkan untuk misalkan sudah beli banyak gitu ya, saya bonusi. Kita ngitung dulu kan ya, dia masuk nggak ke bonusnya itu. Nah, itu juga perlu dihitung. Makanya juga sama, waktu kita kasih bonus, misalkan beli 2 gratis 1, itu sudah masuk nggak, sudah tercover nggak harganya gitu. Misalkan, saya kulaannya 2.000, saya jualnya 3,5 gitu ya. Kalau saya satukan itu misalnya dibeli 2 gratis 1, itu kita masih untung nggak? Kalau masih untung lepas aja. Kalau nggak bisa kalau digitukan. Nah, cari metode lain. Nah, kalau makanan mungkin masih saya dulu kalau jilbab itu nggak semuanya beli, misalkan beli 4 gratis 1, itu saya benar-benar hitung. Masuk tidak harganya gitu. Jangan sampai saya tekor gitu ya. Dengan saya tidak ingin menimbun barang, cuma saya tekor. Kayak gini, biasanya ada produk-produk yang mendekati expired itu kan kalau di toko-toko besar itu kan harganya banget ininya ya, turunnya itu. Nah, itu bisa dicontoh loh. Nah, harga segitu itu sebenarnya harga apa? Mereka itu harga poknya saja. Harga dia kulaan. Harga kulaan plus tambah biaya antar atau biaya transportnya gitu. Nah, segitu. Harga pokoknya sama biaya transport. Kalau misalkan lebih bagus kan kok aja, kita nggak rugi, minimal kita nggak rugi. Nah, perlu dihitung benar-benar. Nanti
akan saya share cara menentukan harga jual kayak gitu, cara ngitung BEP itu, terus kemudian bagaimana kalau kita tidak BEP gitu ya. Nah, kita nanti di pertemuan-pertemuan mendatang itu pasti kita akan bahas itu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau bisa untuk itu kan repacking ya. Repacking itu sebutkan aja nggak apa-apa Mbak. Diproduksi oleh siapa? Sampean repacking. Repacking by siapa? Punya nama nggak ininya? Apa namanya ya? Produknya punya dikasih nama nggak? Dikasih merek nggak? Dikasih Bu. Nah, boleh nanti dituliskan misalkan cemilan itu diproduksi oleh PT apa gitu, boleh. Anda menuliskan di situ repacking nggak apa-apa. Lebih aman ke Anda. Itu apa namanya? Anda kalau ada apa-apa terselamatkan. Terus Anda juga bisa komplain kan ke perusahaannya kalau misalnya ada apa-apa seperti itu. Jadi tidak, kalau ada hal yang tidak kita inginkan itu ya dari produk itu, Anda tidak terkena sanksi dari customer. Sanksi itu tidak ada dua akhirnya nanti. Apakah kesalahannya ada di pihak Anda ataukah di produsernya, gitu. Tapi lebih baik kita sebutkan aja itu diproduksi oleh siapa. Tanggal produksinya berapa, itu ditulis aja tanggal produksi oleh siapa. Jadi kan kita bisa lihat ya expirednya kapan dari sebuah produk gitu. Oke, monggo. Itu kurang 1 menit. Mungkin ada nggak apa? Saya tunggu satu lagi pertanyaan dari Mbak lah. Mas boleh lah mas wes. Engko gak oleh takon jerawatan. Izin bertanya, Bu. Ya, gimana Mas? Saya bersama tim kan biasanya ikut lomba-lomba bisnis plan gitu, Bu. Nah, di tahap bisnis model canvas BMC itu biasanya kadang lolos, kadang enggak. Terkendalanya di situ biasanya, Bu. Itu mungkin Bu Eli ada tips buat bikin BMC gitu. Oh, BMC nanti terakhir ya. Sayangnya BMC itu di RPS yang disepakati oleh Polij itu dibahasnya terakhir. Sebenarnya BMC itu yang dilihat itu adalah ini, Rek. Apa realistis tidak realistisnya sebuah usaha dari BMC-mu. Dari apa saja, dari ketergantungan terhadap orang lain besar atau tidak. Kemudian kan itu ada ya, macam-macam komponennya kan ya. Kemudian dia dari Anda mendapatkan keuntungan dari mana saja, kemudian keunggulan produkmu. Biasanya yang dilihat pertama itu keunggulan produk. Keunggulan produkmu itu di mana? Kemudian ketergantungan dengan supplier itu bagaimana di BMC. Kalau Anda bisa menjelaskan itu dengan detail, berarti kan yang membaca atau yang menilai usahamu itu paham gitu ya. Kalau misalkan saya mau invest, saya kira-kira berapa bulan atau berapa tahun balik modal. Jadi memang BMC itu menggambarkan posisi sekarang usaha kita itu seperti apa, kekuatan dan kelemahannya di mana, seperti itu. Nah, yang perlu diunggulkan kalau BMC itu ya itu tadi, keunikannya apa, terus pelayanannya bagaimana, ada customer relationship ya, itu bagaimana, dapat keuntungannya dari apa, apakah misalkan gini, usaha kopi, kopinya itu kamu dari kebun sendiri atau beli, misalkan beli kan kita tergantung dengan orang lain, jelas kan ya. Cuman keunggulannya apa, misalkan saya beli tapi saya sortir, berarti kopi itu sudah dipilah, ada yang cherry merah, ada yang grade-nya di bawahnya gitu ya. Nah, kalau cherry merah itu di treatment bagaimana, yang grade di bawahnya di treatment bagaimana. Terus kamu dapat uangnya dari mana? Kalau kopi itu kan ya jelas jualan kopi ya.
Kedua, kita bisa jualan pupuknya. Dari mana? Dari biji apa namanya kulit kopinya. Atau kulit kopinya mau dijadikan briket, dikeringkan jadi briket. Berarti kan kamu punya tambahan pendapatan selain jualan kopi. Nah, seperti itu. Keunikannya bagaimana? Oh, kopinya ini saya fermentasi menggunakan apa namanya pepaya biar hasilnya atau rasanya hampir sama dengan kopi luwak tapi tidak menggunakan hewan. Kan bisa juga, itu kan keunikan. Jadi dari sebuah bisnis model canvas itu orang ingin invest ke kita itu bisa melihat. Kan kalau misalkan hanya mengandalkan kopi saja, kopi itu kan apa namanya tidak sepanjang tahun ada. Kopi itu kan musiman. Nah, kalau sudah musimnya habis, kamu dapat uang dari mana? Nah, itu yang kadang dipertanyakan gitu. Nah, dapat dari mana? Kan kita bisa di situ menyebutkan, saya olah biji apa namanya kulit kopinya menjadi produk lain. Saya mendapatkan tambahan pendapatan itu dari pengolahan kulit kopi, kan bisa. Begitu, gambarannya begitu. Jadi di bisnis model itu memang menggambarkan secara sederhana dari sebuah usaha. Dulu pernah ikut apa, Mas? Dulu pernah juara di UNS, Bu. Apa, tentang apa? Pembuatan aplikasi. Pembuatan aplikasi yang menghubungkan UMKM sama mahasiswa gitu. Katanya waktu itu ada kritikan apa? Mungkin penambahan fiturnya aja sama direalisasikan aplikasinya gitu. Nggak ada ditanya apa gitu atau apa ya? Bisa dikejar. Dari kejar itu biasanya ada apa namanya ya? Yang menilai kita itu ada ketertarikan seperti itu. Nggak ada yang ditanyakan lagi. Ada itu, Bu, pembagian hasilnya yang dikejar waktu itu pertanyaannya. Nah, berarti di venue-mu nggak ya, di sumber pendataanmu nggak disebut ya berapa persen. Sudah, tapi pertanyaannya ngejar terus gitu, Bu. Dia cari kesalahannya gitu. Ya iyalah, karena dia kan pengen tahu ini realistis nggak sih, kan loh. Pastinya iyalah. Kalau seperti itu berarti beliau itu pengen lebih tahu gitu loh. Ada lagi nggak sih yang bisa dieksplor gitu? Memungkinkan nggak misalkan dia punya proyek, kamu yang ngerjakan proyek itu, terus bagi hasilnya bagaimana? Nah, apa ya realistisnya lah gitu. Bagus sudah. Oke, karena sudah 12.35, saya akhiri sekian dulu. Jangan lupa untuk ngisi presensi. Selamat istirahat, bukan selamat istirahat ya, selamat sholat dan makan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas aktivitas.